Kita patut bersyukur bahwa kasus COVID di Indonesia sudah berkurang drastis. Dari puncaknya di bulan Juli mencapai 56 ribuan, sekarang turun menjadi 2.000 kasus per 28 September 2021. Terima kasih atas kinerja pemerintah yang begitu luar biasa dan kepada semua masyarakat yang begitu patuh kepada prokes sehingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Dahsyat, luar biasa. Saat ini pemerintah tengah bekerja keras mencegah masuknya varian MU, Lambda dari luar negeri dengan membatasi jalur masuk ke dalam negara kita. Jalur masuk udara hanya bisa lewat Bandara Soekarno-Hatta, Banten, dan Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara. Jalur laut hanya bisa lewat Kepulauan Riau Batam dan Nunukan Sulawesi Utara. Jalur darat praktis hanya bisa lewat pos lintas batas Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat. Dengan pengaturan ketat seperti ini plus screening dan karantina yang tepat, diharapkan varian baru yang ada di luar negeri tidak masuk ke Indonesia. Bravo pemerintah, kita patut mendukung segenap komponen bangsa ini yang berusaha keras untuk kebebasan kita. Ayo positif usaha, tetap jaga prokes ketat supaya kebebasan yang sudah ada saat ini tidak diambil kembali. Selama masa pandemi COVID ini mungkin kita sering mendengar biaya perawatan COVID yang luar biasa besar. Bahkan ada pasien yang sampai bersilang sengketa dengan rumah sakit karena terkejut dengan biayanya. Karena penasaran maka kita menelusuri kenapa kok biaya perawatan COVID itu bisa begitu gede. Di konten sebelumnya saya telah membahas bagaimana memanfaatkan jaminan Kemenkes, jaminan pemerintah tentunya. Jaminan dari asuransi berbatas, dan jaminan asuransi sesuai dengan tagihan. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi berdasarkan penelusuran saya, biaya-biaya apa saja yang akan ditanggung oleh Kemenkes dan apa yang tidak. Dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan apa yang tidak. Kita akan mulai dulu dengan statement Kemenkes yang mengakui tidak seluruh obat COVID ditanggung oleh negara. Obat-obat seperti Actemra, Gamaras, dan IVIG merupakan obat tambahan, jadi belum direkomendasikan masuk dalam terapi, sehingga tidak ditanggung, kata Direktur Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Siti Nadia Tarmizi. Kita coba kupas lebih detail ya, apa itu Actemra, Gamaras, dan IVIG, atau intravenous immunoglobulin. Berdasarkan penelusuran kita di Tempo Media, Gamaras dan Actemra adalah obat COVID-19 dengan harga fantastis bisa mencapai ratusan juta rupiah. Gamaras disebut juga dengan IVIG atau intravenous immunoglobulin, merupakan terapi yang digunakan untuk memberikan kekuatan ketahanan tubuh secara alami untuk mengurangi resiko infeksi yang dialami seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gamaras mengandung lebih dari 95% protein immunoglobulin, berasal dari plasma manusia donor orang sehat. Gamaras diolah dengan metode pH rendah untuk menonaktifkan virus, disuntikkan pada pembuluh darah lengan atau melalui infus, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga mampu melawan infeksi di tubuhnya. Obat ini punya harga fantastis, dijual dengan harga 3,5 juta sampai 4,5 juta per botol dan memerlukan resep dokter untuk pembeliannya. Sementara Actemra yang dikenal dengan nama tocilizumab, Menteri Kesehatan Budi mengatakan Actemra menjadi obat COVID-19 yang sangat terkenal dan dicari-cari orang di seluruh dunia. Harga jual Actemra sebenarnya di bawah 10 juta, naik sampai 12 kali lipat, artinya harganya meroket hingga ratusan juta rupiah. Obat Actemra atau tocilizumab memblokir protein pro-inflamasi IL-6 atau interleukin 6 yang dipercaya merupakan awal cikal bakal badai sitokin. Belakangan ini istilah badai sitokin menjadi begitu terkenal karena Deddy Corbuzier mengakui beliau hampir meninggal gara-gara karena badai sitokin. Di situs Halo Dokter kita melihat bahwa badai sitokin merupakan salah satu komplikasi yang dialami oleh penderita COVID. Bila tidak ditangani dengan serius dan intensif, bisa menyebabkan kegagalan fungsi organ hingga kematian. Disebutkan badai sitokin terjadi ketika tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin atau protein pro-inflamasi ke dalam darah dalam jangka waktu yang cepat. Salah satunya adalah protein pro-inflamasi IL-6 atau interleukin 6.
Kondisi ini membuat sel imun justru menyerang jaringan atau sel tubuh yang sehat, sehingga menyebabkan peradangan. Kondisi ini juga bisa diketahui dengan pemeriksaan D-dimer dan CRP pada penderita COVID. Dari media CNBC Indonesia, kita mendapatkan info bahwa WHO merekomendasikan penggunaan obat Actemra. Rekomendasi ini didasarkan dari data yang menyebutkan bahwa Actemra mampu mengurangi resiko kematian. Hasil didapat dari penelitian yang melibatkan 10.930 pasien. Pemakaian Actemra sendiri sesuai dengan kelaziman praktek kedokteran di Indonesia diberikan dengan persetujuan dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Mengingat mahalnya harga obat Actemra dan pemakaiannya harus seizin asesmen dari dokter yang merawat. Tentu dokter akan melihat indikator pemeriksaan yang lain seperti D-dimer dan CRP. Dan indikator lainnya sesuai dengan keahlian dokter tentunya. So guys, sampai sejauh ini pembahasan saya akan membuat beberapa kesimpulan supaya ini menjadi gampang bagi kita semua. Menjadi pedoman yang gampang tak kala ada yang mengalami COVID, kita menjadi tahu apa yang ditanggung dan apa yang tidak ditanggung. Dan tentunya saya ingin membuat disclaimer bahwa semua keterangan medis, penggunaan obat dan lain segala macamnya termasuk indikator-indikator medis itu adalah wewenang kedokteran. Isi dalam konten ini hanya merujuk kepada rujukan-rujukan medis yang ada di dalam website-website dan pemberitaan-pemberitaan tertentu. Ya, jadi kalau kita sakit kita mesti konsultasi dengan dokter ya, jangan pakai pedoman ini. Pertama, bahwa potensi biaya besar perawatan COVID ini sangat mungkin terjadi kepada pasien dengan indikasi gejala sedang sampai berat dan kritis. Tentu mungkin karena pemakaian obat-obat seperti Gamaras, Actemra, dan prosedur intravenous imunoglobulin atau IVIG. Yang kedua, obat-obatan seperti Actemra, Gamaras, dan prosedur IVIG tidak ditanggung oleh negara. Obat seperti Actemra, Gamaras, dan IVIG masuk ke dalam kategori obat tambahan. Belum direkomendasikan masuk dalam terapi sehingga tidak ditanggung. Yang ketiga, potensi biaya perawatan COVID yang besar tentu bisa datang dari karena pemakaian fasilitas di ruangan ICU. Yang keempat, untuk berjaga-jaga supaya tidak menanggung biaya perawatan yang sangat besar akibat tidak ditanggung oleh negara seperti Actemra, Gamaras, dan prosedur IVIG ini, maka kita boleh safety dengan menggunakan asuransi swasta. Tentunya boleh memakai asuransi swasta yang sesuai dengan tagihan supaya kita merasa nyaman dan aman. Yang kelima, semoga konten ini bisa menjembatani sehingga tidak terjadi konflik lagi antara pasien dengan pihak rumah sakit, dan pasien juga bisa bersiap-siap dengan segala risiko supaya tidak kecolongan biaya yang besar di saat terjadi sakit. Terakhir, semoga Anda dan saya, kita semuanya sehat-sehat selalu ya. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.